Halo, balik lagi dengan gue Wilson, cuma di Wilson's Room. Oke, nggak terasa banget di minggu ini, itu sudah memasuki awal dari bulan Imlek. Nah, tepatnya beberapa hari lagi kita akan merayakan tahun baru Imlek bagi yang merayakan, yaitu adalah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ataupun etnis Tionghoa yang ada di seluruh dunia. Itu. Oke, gua mau coba kasih tahu untuk beberapa pantangan-pantangan yang biasanya orang Chinese atau etnis Tionghoa yang sering tidak boleh dilanggar gitu. Jadi ada 10 pantangan biasanya sih. Oke? Oke, ini dia liputan dari Wilson's Room. Check it out. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama, lu itu nggak boleh nyuci baju sama keramas, ya, keramas rambut. Kenapa nggak boleh cuci baju? Karena cuci baju itu artinya lu membersihkan keberuntungan yang sudah dikasih sama dewa rezeki atau dewa keberuntungan gitu pada saat Imlek. Yang jadi tuh mencuci itu lu nggak boleh nyuci baju di hari pertama sama hari kedua gitu. Itu sama sekali dilarang. Terus ada yang namanya dilarang sakeramas. Jadi lu nggak boleh keramas tuh. Artinya itu juga sama kayak mencuci. Jadi kan mencuci rambut itu ya. Jadi lu tuh sudah mencuci atau membersihkan rejeki-rejeki yang sudah menempel di badan lu. Especially di rambut sih ya, bukan di badan. Kalau di badan lu nggak mandi-mandi dong. Itu nggak apa-apa mandi mah. Yang penting lu jangan keramas gitu. Nah, yang kedua itu ada jangan pakai baju hitam atau putih pada saat Imlek gitu. Lu itu dianjurkan warna-warna terang sih biasanya ya. Jadi seperti kuning, oranye ataupun warna merah gitu. Jadi tuh ketiga warna ini lu harus bisa padu padankan meskipun lu mau pakai baju mau pakai atasan atau bawahan putih atau hitam itu nggak apa-apa dipadu padankan. Yang penting harus ada yang warna cerah, oranye, kuning atau merah. Karena ketiga warna ini itu adalah warna-warna keberuntungan pada saat Imlek gitu. Jadi kalian tuh orang-orang Chinese yang ada di luar sana, especially mungkin orang Cina Benteng seperti gue juga, jangan lupa harus pakai tiga warna ini, warna utamanya gitu. Oke, terus yang ketiga itu jangan menyapu lantai. Kalian pasti udah pada tahu deh, apalagi orang Chinese Benteng ataupun Chinese yang memang punya kebudayaan gitu. Yang kebudayaan itu masih kental. Nah, memang di keluarga Chinese itu atau di etnis Tionghoa biasanya nggak boleh yang namanya menyapu lantai pada saat Imlek. Maksudnya kenapa? Maksudnya kalau misalnya kita menyapu lantai, kita kan kita menyapu itu kita membersihkan keberuntungan yang ada atau menempel di rumah-rumah kita gitu. Karena biasanya menurut legenda atau menurut cerita orang dulu, jadi tuh pada saat Imlek kita tuh ada dewa keberuntungan yang datang ke rumah kita pada saat Imlek ya. Nah, kita tuh makanya kita nggak boleh nyapu. Kalau misalnya kita sampai nyapu, itu nanti dewa keberuntungannya itu apa ya, kayak yang udah ngasih keberuntungan nih di rumah-rumah kita, ternyata sama kita sapu, kita keluarin gitu. Jadi itu sangat diharamkan sebenarnya kalau untuk pada saat Imlek gitu. Hari pertama doang sih, kalau hari kedua ketiga nggak apa-apa. Kalau nggak disapu-sapu ya kotor lah tuh rumah, buset dah. Oke, terus yang keempat itu nggak boleh berantem gitu. Soalnya katanya tuh kalau misalnya kita ribut pada saat Imlek itu nanti kita bakal dapat kesialan selama 1 tahun. Serem kan kalau misalnya ada kesialan dalam 1 tahun. Aduh, gua nggak bisa bayangin sih itu. Terus apabila misalnya ada keributan juga bisa menyebabkan nanti tuh kondisi rumah tuh nggak bakalan yang namanya tenang. Pasti selalu aja ada ribut, ada konflik antara saudara, antara lu sama orang tua, itu pasti bakalan ada. Menurut mitos dari etnis Tionghoa sih kayak begitu.
Tapi kalau gue sendiri sih gue percaya dan gue nggak mau melakukan hal itu. Bisa gimana gitu. Terus nggak boleh ada kesedihan ya, nggak boleh ada kesedihan di rumah. Kenapa kayak gitu? Itu bisa membawa kesialan pada 1 tahun ke depan sampai pergantian sio di tahun depan. Pokoknya gila deh kalau gitu. Terus yang kelima itu nggak boleh ngasih jam tangan atau sepatu pada saat Imlek. Menurut orang-orang zaman dulu, kalau kita ngasih jam tangan itu artinya adalah nyumpahin meninggal. Artinya mengantar ke pemakaman, biasanya begitu. Karena kalau menurut bahasa Mandarin itu adalah sungcong gitu. Sungcong. Nah, itu artinya mengantar ke pemakaman. Jadi lu bisa aja lu nyumpahin itu orang supaya cepet-cepet gitu pulang ke rahmatullah. Parah kan? Katanya sih nggak cuma Imlek aja, sebenarnya kalau misal hari-hari lain juga katanya jangan kalau bisa gitu. Ya tapi zaman sekarang gitu ya, kita ngasih kado aja jam tangan. Ya namanya juga budaya ya, budaya orang zaman dulu gitu. Ya believe it or not lah, ini balik lagi ke orang-orangnya gitu. Nah terus selain kita ngasih yang namanya ngasih jam tangan, kita nggak boleh ngasih sepatu karena sepatu itu melambangkan kesedihan. Maksudnya itu artinya itu lu untuk memutuskan hubungan gitu. Jadi lu yang tadinya misalnya kita punya pacar terus kita kasih sepatu pada hari Imlek, itu maksudnya itu nyumpahin agar hubungannya itu berakhir gitu. Jadi mungkin saran dari gue, kalau lu pada punya pacar yang toksik pokoknya toksik dari di kehidupan lu aja udah lu kasih sepatu gitu. Jadi nanti juga lama-lama lu putus gitu. Jadi cobain aja dulu ya. Oke. Yang keenam itu kita nggak boleh makan bubur dan obat-obatan kecuali terpaksa. Nah, makan bubur kenapa? Makan bubur ini itu diibaratkan adalah kemiskinan, karena pada zaman dahulu yang makan bubur itu adalah orang miskin gitu. Jadi kalau bisa pada saat tahun baru Imlek atau pada saat hari raya Imlek itu lu jangan makan yang namanya bubur. Lu bisa dapat suatu ataupun bisa dapat kemiskinan gitu. Kemiskinan dalam 1 tahun sampai ganti sio lagi gitu. Parah kan? Aduh, pokoknya serem deh itu. Nah, kalau misalnya lu nggak boleh minum obat-obatan, nah maksudnya lu itu terpaksa nggak sengaja minum obat. Misalnya lu agak pusing dikit, mual gitu, lu usahain jangan minum obat-obatan, karena lu minum obat-obatan secara sengaja itu bisa jadi suatu sugesti lu tuh bakal dapat sakit-sakitan selama sepanjang tahun sampai sio berubah lagi gitu. Jadi menurut gue jangan lu minum obat deh, kecuali emang lu punya penyakit darah tinggi ataupun diabetes yang nggak bisa di stop itu obatnya gitu. Ya kalau bisa memang di stop pada satu hari sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa di stop, jangan, nanti lu tambah parah lagi. Mending masih punya asuransi, ayo, ya kan? Oke. Terus yang namanya ketujuh itu lu dilarang memecah belah suatu benda. Misalnya lu kesenggol Gucci atau kesenggol vas bunga, lu tuh harus bilang sui sui ping an gitu. Katanya sebegitu, katanya harus bilang sui sui ping an gitu. Jadi maksudnya lu ucapin itu biar aman, sehat dan beruntung setiap tahun gitu. Maksudnya tuh kenapa mencahin benda itu nggak boleh, karena maksudnya rezeki yang udah dapat malah lu pecahin, jadinya hancur kan. Jadi tuh rezekinya hancur gitu kan, sayang dong kalau misalnya rezekinya hancur. Ya kan, kita udah dikasih rezeki udah banyak-banyak nih sama dewa keberuntungan, ternyata kita pecahin, kita hancurin, itu sayang banget pokoknya. Oke, yang ke-8 itu
Kalau kalian sudah married dan anak perempuannya itu nggak boleh ketemu sama keluarga gitu. Maksudnya misalnya kalian punya anak dan anak kalian itu cewek, nah dan sudah married, jadi jadi udah pisah dong sama orang tuanya. Nah si cewek itu nggak boleh namanya ketemu dengan orang tua kandungnya selama selama Imlek hari pertama gitu. Jadi lebih disarankan Imlek hari kedua sama hari ketiga. Kenapa? Karena menurut mitos dari etnis Tionghoa zaman dulu, dia bilang ada yang bilang kalau misalnya pulang ke rumah orang tua pada saat Imlek hari pertama dan kondisinya itu si cewek sudah menikah, itu nggak boleh. Itu akan membawa kesialan pada keluarganya si cewek gitu. Terutama pada ekonominya gitu. Jadi kayak yang nyumpahin biar keluarganya itu jatuh miskin gitu, atau mendapatkan kesialan pada 1 tahun. Amit-amit kan, amit-amit. Oke, nah yang kesembilan itu lu nggak boleh yang namanya ngomong kata-kata negatif. Kenapa? Karena itu juga bisa membuat kesialan gitu. Jadi yang disarankan adalah bilang Xinian Kuai Le Kung Si Fa Cai gitu. Maksudnya Kung Si Fa Cai, semoga kalian sukses dan selalu diberkahi rezeki dan diberkahi keberuntungan kayak gitu. Xinian Kuai Le itu maksudnya adalah selamat tahun baru Imlek gitu. Itu harus kata-kata yang harus sering wajib diucapkan. Jadi kita ngasih tahu orang Kung Si Fa Cai. Jadi maksudnya kita bilang ke dia, semoga lu beruntung ya di tahun ini, semoga lu dapat banyak rezeki gitu. Jadi orang kalau misalnya orang Chinese bilang Kung Si Fa Cai, itu bakal dibales. Jadi kita sama-sama mendoakan gitu. Baik ya orang Chinese. Nah yang terakhir itu yang ke-10. Nah kalau yang ke-10 itu kita ini agak agak lucu sih. Jadi kita nggak boleh nagih utang, sama nggak boleh yang namanya bayar utang. Ini pantangan yang cukup cukup yang bikin orang yang utang dan si penagih utang itu beruntung gitu. Karena kita nggak boleh menagih utang. Kenapa? Karena kita kalau nagih utang kepada orang yang sudah ngutang ke kita pada saat hari Imlek, itu nanti kalian bisa dapat kesialan antara kedua belah pihak gitu. Jadi lu bakal dapat kesialan dalam hal ekonomi juga, mau yang ngutang, mau yang nagih utang. Itu sama-sama gila nggak lo? Mendingan kalau lu mau nagih utang atau mau bayar utang, mendingan di hari kedua atau di hari ketiga atau kapan aja terserah lo gitu. Yang penting jangan di hari Imlek. Kalau nggak percaya, cobain aja deh. Beneran gak tuh kata-kata gue gitu. Kalau gue sih pribadi nggak mau ya. Dari 10 pantangan itu gue nggak mau. Takut cuy. Lu gila kali ya. Kalau misalnya ada satu yang gue langgar tuh 10-10-nya. Buset. 1 dari 10 pantangan yang tadi gue sebutin. Kayaknya gue nggak berani. Karena gue masih gue dan keluarga gue itu masih totok untuk budaya-budaya Chinese, karena gue menganut budaya Konghucu dari zaman dulu gitu dan masih totok. Biasalah namanya juga Cina benteng ya nggak. Oke, mungkin segitu aja. Ini juga udah mulai jam masuk kantor lagi. Oke, gue Wilson, gue pamit dan see you on the next video. Bye bye.